Jakarta. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia, yakni dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tentu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bahasa Indonesia yang baik dan benar pada umumnya. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer pada tahun 1980-an. Menurut Arum Putri, pada jurnalnya tahun 2015 berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana dalam jurnal tahun 2015, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra dalam jurnal Hilaliyah tahun 2010, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an, seperti halnya yang saya jelaskan di awal tadi, dengan tujuan untuk bahasa tersebut dimengerti oleh salah satu atau suatu kelompok tertentu saja, agar orang lain tidak mengetahuinya. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia sendiri, melainkan juga dari bahasa-bahasa asing atau bahasa lain. Di antaranya yakni adalah seperti halnya santai. Di sini dirubah menjadi santuy atau sans. Kemudian bisa dirubah menjadi sabi. Di sini dari kata hurufnya seperti dirubah saja. Kemudian japri, jalur pribadi. Ini japri merujuk pada jalur pribadi. Walaupun seperti singkatan, akan tetapi penggunaannya tentu sangat tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga membuat ambigu atau tidak jelas seperti itu. Kemudian di sini keras dirubah menjadi kerat. Kemudian sampis merujuk pada kata sampai habis. Kemudian mager adalah malas dalam bahasa seharusnya. Dampak atau pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, yakni yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi. Eksistensi sudah mulai dari bahasa Indonesia sudah mulai berkurang atau meredup. Hal ini dibuktikan bahwa semakin marak, makin anak-anak yang pada generasi sekarang ini atau generasi yang akan datang mungkin mereka akan lebih menggunakan bahasa gaul. Mereka lebih suka dengan menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, seperti hanya saat mereka berbicara maupun saat mereka menggunakan alat komunikasi. Kemudian yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Menurut mereka atau yang menggunakan atau para muda-mudi saat ini yang menggunakan bahasa gaul, mereka akan berpikiran bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan bahasa yang kuno, sehingga mereka tidak akan tertarik lagi dan mereka lebih suka menggunakan bahasa pergaulan. Kemudian yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia di sini seperti apa halnya? Contoh, anak-anak di sekolah tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti dalam
konteks soal atau penjelasan dalam buku, bahkan dari penuturan langsung atau penjelasan langsung dari guru kepada muridnya. Tentu hal itu akan menjadi sebuah kesulitan untuk anak memahami dari penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku maupun yang diberikan langsung oleh guru. Kemudian yang keempat adalah mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Contoh, anak sekarang menggunakan bahasa gaul, bercerita atau berbicara dengan orang yang di atasnya, yang jauh lebih tua di atasnya. Tentu mereka tidak memahami bahasa yang mereka gunakan. Nah, di sini sehingga menjadikan mereka tidak paham, orang-orang yang tidak tahu dengan bahasa gaul ini, sehingga terjadilah miskomunikasi atau ketidaksesuaian dengan apa yang dimaksud. Kemudian yang kelima, dari poin 1, 2, 3, dan 4 adalah poin yang kelima yang sangat dikhawatirkan dan sangat ditakutkan, yaitu adalah menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Bukan tidak mungkin yang pertama eksistensinya sudah meredup. Orang-orang atau anak-anak mulai lebih suka dengan bahasa gaul. Mereka sudah menganggap bahasa Indonesia yang benar-benar adalah bahasa yang kuno. Sehingga bukan tidak mungkin bahasa Indonesia sendiri akan bisa hilang dengan begitu saja atau bisa disebut jangan punah. Dari kelima poin ini mereka saling berkaitan, sehingga dalam satu hal konteks di sini kita harus selalu melestarikan bahasa Indonesia, maksud saya. Oke. Kesimpulan, masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan, hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Padahal Indonesia sendiri sedang mengupayakan bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahkan pada saat ini sudah sekitar 52 negara mempelajari bahasa Indonesia. Sehingga jika ada bahasa pergaulan, ini akan membuat orang yang mempelajarinya semakin bingung. Dan bukan tidak mungkin akan menutup perkembangan serta pertumbuhan dari bahasa Indonesia kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Bukan tidak mungkin. Mengapa luntur? Karena mereka suka dengan bahasa yang gaul menurut mereka, sehingga lunturlah rasa nasionalisme, patriotisme, sehingga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun dianggap mereka tidaklah hal yang seharusnya. Bahkan menurut mereka adalah bahasa yang kuno, tidak digunakan juga tidak masalah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hal ini terkadang diperparah lagi dengan penggunaan di dunia artis, ya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa asing atau dalam maksudnya bahasa gaul di sini, bahasa asing atau bahasa gaul ini yang saya maksud dalam media massa maupun media elektronik, sehingga anak-anak lebih cenderung mengikuti dengan tren-tren yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah hal ini terkadang diperparah lagi dengan penggunaan di dunia artis, ya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa asing atau dalam maksudnya bahasa gaul di sini, bahasa asing atau bahasa gaul ini yang saya maksud dalam media massa maupun media elektronik, sehingga anak-anak lebih cenderung mengikuti dengan tren-tren yang ada. Nah, anak-anak mencontoh dari para artis, sehingga itu akan berkembang, sehingga seperti yang tadi saya khawatirkan atau mungkin kita semua khawatirkan, yaitu akan terjadinya kepunahan atau hilangnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kemudian yang terakhir adalah saran dari saya. Saran yang pertama adalah gunakan serta lestarikan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dapat kita garis bawahi di sini adalah bahasa persatuan, sehingga bahasa inilah yang mempersatukan kita, sehingga tidak terjadi komunikasi antar bangsa. Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah negara yang sangat luas, beragam suku, bangsa, bahasa, sehingga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula kita dapat menyatukan pemahaman kita bersama. Kemudian yang kedua adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Karena bangsa besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pendahulunya. Di sini bahasa Indonesia, bahasa kesatuan kita itu sudah diperjuangkan oleh para muda-mudi pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oleh sebab itu, sesuai dengan sejarahnya tentu semuanya memiliki peranan-peranan, sehingga kita harus melestarikannya agar sekali lagi bahasa Indonesia tidak akan pernah punah.
Kemudian selanjutnya adalah pemerintah harus turun tangan. Turun tangan dalam hal apa? Di sini adalah membatasi pemakaian bahasa gaul dalam media cetak maupun media televisi karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang tadi saya sebutkan. Itu dapat dicontoh oleh para muda-mudi saat ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La